Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 188, Sarang Piton Beracun. Kapten kami bernama Zhuang Yafei. Dia adalah tetua dari keluarga Zhuang di prefektur Awan Lautan. Dia adalah orang suci bela diri tertinggi dengan basis kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Dalam perjalanan, wanita berbaju merah menceritakan beberapa hal terkait tim ini kepada Luo Xiu dan Yan Yueyu. Selain Kapten, Zhuang Yafei, wanita berbaju merah yang bernama Xing Ranran itu adalah pesilat yang terkuat kedua di tim ini. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan Xing Ranran, Luo Xiu dan Yan Yueyu bertemu dengan 5 anggota tim lainnya. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang sangat gagah. Pria parubaya ini memiliki basis kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Pria ini seharusnya adalah Zhuang Yafei, kapten yang diceritakan Xing Ranran tadi. 4 orang lainnya memiliki basis kultivasi level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi. Melihat Xing Ranran berjalan mendekat bersama 2 orang asing, Zhuang Yafei sedikit kaget. Dia pun bertanya sambil tersenyum, "Adik Xing, kamu sudah mendapatkan orang secepat ini?" Xing Ranran mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kedua orang ini memiliki basis kultivasi di atas level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Zhuang Yafei memandang Luo Xiu dan Yan Yueyu sambil bertanya, "Wajah kalian terlihat asing. Seharusnya kalian bukan dari prefektur Awan Lautan, kan? Siapa nama kalian?" "Namaku Sura, dan ini istriku, Luo Yue," jelas Luo Xiu. Pada awalnya, mata Zhuang Yafei dan yang lainnya sebagian besar tertuju pada Yan Yueyu. Meskipun Yan Yueyu telah mengubah penampilannya, keanggunan dan wajahnya masih cantik luar biasa. Akan sulit kalau berharap orang lain tidak memperhatikannya. Ketika mendengar nama Sura, wajah ke-6 orang itu, termasuk Zhuang Yafei dan Xing Ranran, langsung menjadi suram. Alasannya adalah karena dalam 2 tahun terakhir ini, nama Luo Xiu dan Sura sangat populer di negara bagian Tanah Langit. Terutama baru-baru ini, Raja Bela Diri dari keluarga Yan di Kabupaten Laut Gemuruh terbunuh, serta kehancuran keluarga bangsawan teratas, keluarga Pei. Semua itu berhubungan dengan orang ini. Hehe, kalian jangan salah paham. Aku juga pernah mendengar bahwa Sura adalah julukan Luo Xiu, tapi nama asliku memang Sura. Aku juga sering disalahpahami sebelumnya, jelas Luo Xiu sambil tersenyum. Penjelasan ini sama saja dengan menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya, tapi ekspresi Zhuang Yafei dan yang lainnya terlihat sedikit lega. Benar juga, dengar-dengar, keluarga Fan, keluarga Yan, dan bahkan sekte Matahari Hitam, semuanya sedang menyelidiki keberadaan Luo Xiu. Kalau kamu adalah dia, pasti tidak akan muncul terang-terangan seperti ini, tukas Xing Ranran sambil tersenyum. Zhuang Yafei menatap Luo Xiu beberapa kali lagi, kemudian baru berkata sambil tersenyum, "Iya, benar sekali." Segera setelah itu, Zhuang Yafei mengeluarkan peta rawa air mengalir. Meskipun peta ini tidak lengkap, paling tidak sudah mencakup sebagian besar area rawa. Ada total 8 orang dalam tim kita. Basis kultivasi kita semua berada di atas level ke-5 tingkatan pemurnian ilahi. Jadi, kita bisa menjelajah ke dalam rawa air mengalir dengan tenang. Setelah membentangkan peta, Zhuang Yafei mengarahkan tangannya ke lokasi yang ditandai di peta, lalu menggambar sebuah lingkaran dengan jarinya. Ini adalah daerah yang akan kita jelajahi. Mau harta apapun yang kita temukan nanti, orang yang paling banyak kontribusinya akan mendapatkan 50%, dan sisanya akan membagi rata 50% yang tersisa. Tim pemburu rata-rata menggunakan metode pembagian seperti ini. Tentu saja, Luo Xiu dan Yan Yueyu tidak ada masalah dengan pembagian ini. Namun, ketika Luo Xiu memperhatikan lokasi area yang ditandai di peta, matanya langsung berubah menjadi serius. Area itu sepertinya persis berada di reruntuhan rumah gua yang ditandai di peta rahasia miliknya. Luo Xiu membatin, apakah ini hanya kebetulan? Alis Luo Xiu berkerut. Meskipun ada kemungkinan ini hanya sebuah kebetulan, intuisinya mengatakan bahwa kemungkinan besar ini bukan sebuah kebetulan. Namun, Luo Xiu tidak peduli tentang semua ini. Dengan kekuatannya dan Yan Yueyu, jangankan 6 tingkatan pemurnian ilahi, mau 6 tingkatan raja pun bisa mereka tangani dengan mudah. Dengan Zhuang Yafei sebagai pemimpin, kelompok yang terdiri dari 8 orang itu pun terbang. Mereka tiba di sekitar rawa air mengalir dengan cepat. Ada banyak binatang iblis bersembunyi di rawa, ada juga binatang iblis yang bercokol di langit. Oleh karena itu,
Bahkan orang suci bela diri di atas tingkatan pemurnian ilahi pun tidak bisa terbang terlalu tinggi di sini. Umumnya, mereka hanya akan terbang 2 atau 3 meter di atas tanah rawa. Kadang-kadang, binatang iblis yang bersembunyi di rawa akan tiba-tiba muncul dan menyerang Luo Xiu beserta timnya. Namun, tingkat binatang iblis ini tidak tinggi. Jadi, mereka tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Binatang iblis yang tinggal di rawa pandai menyembunyikan aura mereka sendiri. Kalau bukan karena binatang iblis ini mengambil inisiatif untuk menyerang, akan sulit bagi indera spiritual Luo Xiu untuk menemukan binatang-binatang iblis yang bersembunyi di dalam lumpur. Seperti tempat berbahaya lain pada umumnya, makin dalam mereka menjelajah rawa air mengalir tersebut, makin tinggi juga tingkat bahayanya. Namun, dengan demikian, makin mudah pula mereka menemukan sumber daya harta karun yang berharga. Teratai air hitam, saat hendak mendekati area target, seorang orang suci bela diri level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi tiba-tiba berseru kaget. Di tengah kolam yang berjarak lebih dari 200 meter dari semua orang, ada sekuntum teratai hitam mengapung di atas air. Teratai air hitam adalah ramuan spiritual level kelima yang hanya bisa tumbuh di rawa-rawa. Biji teratainya dapat digunakan untuk menyempurnakan pil pemurnian tubuh peringkat kelima. Pil ini adalah harta yang sangat diinginkan kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Saat melihat teratai air hitam, Luo Xiu merasa tergerak juga hatinya. Sebab, kalau tubuh perang tingkat akhirnya ingin ditingkatkan, dia memerlukan pil pemurnian tubuh peringkat kelima. Baru-baru ini, dia telah mendapatkan banyak ramuan spiritual bermutu tinggi. Namun, ramuan spiritual yang melibatkan pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa sangat sedikit. Orang suci bela diri level ke-7 tingkatan pemurnian ilahi yang menemukan teratai air hitam segera bergegas, vital sejati terbentuk di telapak tangannya. Kemudian, tangannya langsung meraih ke arah teratai hitam yang mengambang di kolam. Ketika kultivator seni bela diri menemukan ramuan spiritual, mereka umumnya tidak akan menghancurkan akarnya kecuali jika diperlukan. Alasan mereka bertindak begitu adalah karena sebagian besar ramuan spiritual harus tumbuh di lingkungan tertentu. Ini juga merupakan cara untuk melanjutkan warisan ilmu bela diri. Bagian paling berharga dari teratai air hitam adalah biji teratainya. Biji teratai tumbuh di bunga teratai. Jadi, hanya perlu mengambil bunganya saja. Alis Zhuang Yafei berkerut. Dia berteriak, "Gonzongyang, jangan ke sana. Di dalam rawa air mengalir ini, di mana ada harta muncul, akan ada bahaya tertentu." Di satu sisi, itu karena tidak hanya kultivator seni bela diri manusia yang membutuhkan ramuan spiritual dan harta untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi binatang iblis juga sama. Alasan lain adalah bahwa tempat ramuan spiritual dapat tumbuh seharusnya adalah tempat dengan lingkungan khusus. Jadi, tempat ini akan dengan mudah menarik beberapa binatang iblis untuk berlatih di dekatnya. Pemburu yang sudah berpengalaman pasti mengetahui aturan ini. Namun, nilai teratai air hitam yang merupakan ramuan spiritual peringkat kelima ini sangat tinggi. Akibatnya, orang suci bela diri tingkat ke-7 yang berpengalaman itu tidak bisa menahan diri dan langsung menerjang ke arah teratai yang ada di kolam. Tidak dapat mempertahankan kondisi pikiran yang normal ketika menghadapi harta yang sangat berharga merupakan pantangan bagi seorang pemburu. Meskipun Zhuang Yafei sudah mengingatkan, orang suci bela diri tingkat ke-7 itu sudah maju. Saat tangannya hendak menangkap teratai air hitam, terjadi sebuah perubahan mendadak. Sebuah kepala berwarna hitam yang besar keluar dari kolam tersebut. Kepala itu adalah kepala ular segitiga terbalik yang penuh dengan sisik, ganas, dan menakutkan. "Zongyang, cepat mundur." Melihat binatang iblis yang muncul tiba-tiba ini, Zhuang Yafei dan yang lainnya langsung siaga. Gonzongyang, yang sudah maju, langsung berkeringat dingin. Kepala ular segitiga itu hitam dan ganas. Panjang satu taring ular saja jauh lebih panjang dari tinggi badannya. Di dunia binatang iblis, meskipun ukuran tidak mewakili tingkatan dan kekuatan, dalam banyak kasus, makin besar ukuran binatang iblis, akan makin kuat dan tinggi peringkatnya. Gonzongyang mati-matian mendorong vital sejatinya. Seluruh tubuhnya bercahaya, dia berniat terbang mundur dengan cepat. Tatapan mata binatang iblis ular yang kepalanya muncul di atas kolam itu terlihat meremehkan. His, lidah ular tersebut keluar dengan cepat, layaknya cambuk berwarna merah. Dalam sekejap, lidah itu menghantam tubuh Gonzongyang. Tubuh Gonzongyang jatuh dari udara. Bagian punggungnya yang terkena hantaman lidah ular itu langsung menghitam dan bahkan menjalar dengan cepat. Sudah pasti ada racun mematikan yang terkandung di lidah ular itu. Segera setelah itu, belasan ular piton beracun hitam muncul dari rawa, semuanya berukuran sangat besar. Belasan ular itu berebut untuk menenggelamkan Gonzongyang. Sial, ternyata ini sarang ular, cepat kabur. Zhuang Yafei adalah orang pertama yang berbalik dan terbang menjauh. Luo Xiu juga tampak kaget. Piton beracun hitam dengan ukuran terbesar yang pertama kali muncul adalah binatang iblis tingkat 5.
Ular-ular yang muncul kemudian yang membunuh Gonzong yang adalah tingkat 4. Kolam ini memang sarang ular. Racun dari piton sangat kuat, kalaupun Raja Bela Diri datang juga akan mati di tempat ini. Itulah alasan mengapa ada sekuntum teratai air hitam tumbuh di sini, tetapi tidak pernah ada yang mengambilnya. Luo Xiu juga terbang bersama Zhuang Yafei dan yang lainnya. Dia menandai tempat ini di peta rahasianya secara diam-diam, karena dia benar-benar membutuhkan biji teratai dari teratai air hitam. Asalkan bisa memperoleh biji teratai, bahan lain untuk menyempurnakan pil pemurnian tubuh peringkat kelima akan lebih mudah dikumpulkan. His, tubuh besar ular piton beracun tingkat 5 bergegas keluar dari rawa. Sepotong sisiknya saja sudah seukuran panel pintu, panjang tubuhnya mendekati 100 meter. Pada saat yang sama, ular piton yang lebih beracun muncul dari rawa. Hanya dalam waktu singkat, ada puluhan ular piton beracun. Jelas, kelompok ular piton beracun ini tidak berniat membiarkan mangsa mereka pergi. Krang, Luo Xiu menarik pedang gigi harimau keluar dari punggungnya. Pedang itu memotong kepala ular piton beracun yang menerkamnya. Darah yang hitam dan bau langsung mengucur deras. Bahkan, bau amis darah itu juga mengandung racun. Untungnya, fisik Luo Xiu menjadi istimewa karena berlatih teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati. Setelah racun masuk ke dalam tubuh, racun itu akan disempurnakan dengan cepat oleh vital sejati hidup dan mati. Yan Yueyu terus mengikuti di sisi Luo Xiu. Dia tidak akan bertindak sebelum terdesak, karena begitu dia bertindak, dia pasti akan melepaskan aura penguasa bela diri. Xingranran dikepung oleh 3 ular piton beracun. Dengan basis kultivasi level ke-8 tingkatan pemurnian ilahi, dia bisa mengatasi ular-ular itu dengan mudah. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul dari lumpur rawa di bawah kakinya. Seekor ular piton beracun yang bersembunyi muncul dan menjerat kakinya. "Ah, tolong!" teriak Xingranran. Dia langsung panik. Dia hanya bisa diam saja melihat 3 ular piton beracun membuka taring mereka dan menerkam ke arahnya. Puf puf puf. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Cahaya pedang hitam secepat kilat langsung memotong kepala 3 ekor ular piton beracun itu. Sosok warna hitam yang muncul itu adalah Luo Xiu. Dia tidak menggunakan vital sejatinya, tetapi mengandalkan kekuatan fisik tubuh perang tingkat akhir untuk bertarung. Jika tidak, begitu dia menggunakan api maut kegelapan, identitasnya pasti akan terungkap. Kalaupun dia tidak menggunakan vital sejatinya untuk bertarung, tetaplah hal mudah baginya untuk membunuh ular piton beracun tingkat 4 ini dengan tubuh perang tingkat akhir. Luo Xiu mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Dia langsung membunuh ular piton beracun yang telah menjerat kaki Xingranran. Luo Xiu dengan cepat berkata, "Cepat pergi." Xingranran syok. Sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia sudah ditarik oleh Luo Xiu dan dengan cepat keluar dari rawa. Tepat pada saat ini, ular piton beracun tingkat 5 terbang mengejar. Luo Xiu menoleh untuk melihat. Indera spiritual tingkatan raja dikerahkan untuk menyerang menggunakan teknik rahasia kehancuran jiwa. Lautan jiwa piton beracun tingkat 5 terkena dampak dari serangan Luo Xiu. Ular itu langsung berguling-guling kesakitan. Luo Xiu, Yan Yueyu, dan Xingranran juga mengambil kesempatan ini untuk segera meninggalkan tempat itu. Luo Xiu dan Yan Yueyu sudah tidak peduli pada anggota tim lain. Bersambung.